Kerajaan Pagaruyung. Pengertian Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung berlokasi di desa yang terletak di dekat Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Namun, ketika pendiri Pagaruyung yaitu Aditya Warman memerintah di Kerajaan Pagaruyung, ia memindahkan pusat pemerintahan Pagaruyung ke wilayah pedalaman Minangkabau. Tahun berdirinya Kerajaan Pagaruyung. Nama Pagaruyung diambil dari daerah tempat kerajaan tersebut berada, yaitu daerah Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung didirikan oleh Aditya Warman pada tahun 1347 seperti yang tertulis pada bagian belakang Aca Among Hakasa. Aditya Warman adalah putra dari Mahesa Amnabrang yang merupakan panglima perang kerajaan Sriwijaya dan Darabdingga, putri dari kerajaan Dharmasraya. Raja dan Sultan di Pagaruyung. Yang pertama ada Maharaja Diraja Aditya Warman di Malayapura pada tahun 1347 sampai dengan 1375. Dan yang kedua ada Maharaja Diraja Ananggara Warman di Malayapura dan Pagaruyung pada tahun 1375 dan 1417. Yang ketiga ada Sultan Admasyah pada tahun 1668 sampai dengan 1674. Yang keempat ada Indermansyah di Suruwaso pada tahun 1674 sampai dengan 1730. Yang kelima ada Sultan Arifin Muningsyah di Pagaruyung pada tahun 1780 sampai dengan 1821. Dan yang terakhir ada Sultan Tunggal Alam Bagagasyah di Pagaruyung pada tahun 1821 sampai dengan 1833. Agama Islam di Pagaruyung. Pengaruh Islam di Pagaruyung diperkirakan berkembang sekitar abad ke-16 oleh para musafir dan ahli agama yang singgah ke wilayah Aceh dan Malaka. Orang yang dianggap pertama kali menyebarkan agama Islam di Pagaruyung, salah satu murid dari ulama Aceh bernama Syekh Abdul Rauf Singkil atau bisa kita sebut dengan Tengku Ciakuala. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung yang sebelumnya bercorak agama Hindu berubah menjadi bercorak Islam dan menggantinya menjadi Kesultanan Pagaruyung. Menurut Tambo, adat Minangkabau, Raja Pagaruyung yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Sultan. Masa kejayaan Pagaruyung. Setelah masa Aditya Warman dilanjutkan oleh pemerintahan masa Anangga Warman. Pada masa pemerintahan kedua, raja ini kerajaan Pagaruyung memasuki masa kejayaannya. Terbukti dengan bertumbuh pesatnya kemakmuran masyarakat pada masa itu dan juga berkembangnya usaha pertanian rakyat secara signifikan. Selain itu, daerah Sumatera Barat juga sempat menjadi pusat pendulangan dan perdagangan emas. Adapun bukti dari keemasan kerajaan Pagaruyung lainnya adalah berkembangnya jalinan kerjasama antara kerajaan Pagaruyung dengan kerajaan-kerajaan lainnya seperti kerajaan Talu di Pasamanan Barat dan puluhan kerajaan lainnya. Bahkan kerjasama itu tidak hanya terjalin dengan kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Sumatera Barat semata, melainkan juga kerajaan di luar Sumatera Barat seperti kerajaan Seribu Dulok di Tapanuli. Masa kemunduran Pagaruyung. Kesultanan Pagaruyung mulai mengalami kemunduran setelah terjadi perang saudara antara kaum padri ulama dengan orang-orang yang masih menginginkan pemerintahan sesaul dengan adat istiadat sebelumnya. Perang yang melibatkan dua kelompok masyarakat itu terjadi cukup lama, terhitung sejak tahun 1803 sampai 1838. Pemicu utama dari peperangan tersebut adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap aturan yang dibuat oleh para ulama. Masih banyak masyarakat yang melakukan kebiasaan lama yang bertentangan dengan agama Islam,
seperti perjudian, minuman keras, penggunaan madat, tidak dilaksanakannya kewajiban dalam Islam, dan lain sebagainya.